Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita berjumpa di live Instagram Bedah Buku dan Online Sharing. Hari ini Minggu kita tetap ya live di sini. Kita undang pembicaranya dengan Pak Randi. Ya, kita tunggu untuk request join video dari Pak Randi. Oke, teman-teman, terima kasih. Silakan partisipasinya untuk join live kita hari ini. Kita akan membahas buku yang sangat luar biasa berjudul Curhat Sahabat edisi 3, Pengembangan Diri. Nah, kenapa sih dinamakan Curhat Sahabat? Nanti pastinya kita langsung bisa bertanya ke Pak Randi sebagai penulisnya. Kita masih menunggu. Ya, saya juga ingin menginvite teman-teman semua agar ikutan di live Instagram kita pagi ini jam 10 hingga jam 11 nanti ya, teman-teman ya. Ya, saya invite dulu teman-teman agar banyak yang ikutan nih pada pagi ini. Memang ya hari Minggu itu paling asik bersantai atau liburan bersama keluarga, tapi kalian bisa sambil mendengarkan kita, menyimak kita di Bedah Buku dan Online Sharing. Hari ini kalian sedang di perjalanan atau sedang di rumah atau dimanapun bisa sambil menyimak kita ya. Karena ini live Instagram hal yang sangat simple. Kalian tinggal join saja tanpa ada registrasi apapun, langsung bisa join, bisa langsung bertanya ke teman-temannya. Nanti dari pembicara kita akan langsung menjawab nih pertanyaan teman-teman. Curhat juga boleh tadi kata Pak Randi ya. Sesuai judul bukunya, Curhat Sahabat edisi 3 tentang pengembangan diri. Oke, kita invite dulu nih teman-teman agar ikutan bersama kita. Oke, saya terima request join videonya, Pak Randi. Sudah saya terima. Oke, gimana Pak Randi videonya di ya udah ada 2 layarnya Pak? Sama sih Mbak. Sama. Ya udah Tapi nggak kalau apa-apa. di saya sih, Thank ya you. nggak apa-apa. Nanti akan terekod sih Pak. Jadi setelah live ini langsung terekod dan nanti langsung muncul di Instagramnya @setjenagrilibrary dengan tampilan yang dari saya ya, karena saya hostnya. Oke, terima kasih Pak Randi sudah bergabung pagi ini. Kita mungkin sambil menunggu teman-teman yang join juga ya. Pak Randi juga boleh mengundang kembali, karena kan tadi linknya ya sebelumnya, tapi sekarang kita pakai link yang baru. Hmm. Dengan cara Bapak lihat di ya layarnya di paling bawah kanan itu ada gambar atau ikon pesawat, bisa diklik, kemudian klik teman-teman di Instagramnya, klik 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 semua. Nanti di bawahnya untuk mengundang agar ikutan di live Instagram hari ini. Oke, sambil kita menunggu sebentar lagi ya Pak Andi. Nah, ini sudah bergabung dengan Ana Pragiawati, terima kasih. Kemudian silakan Mbak Ana Pragiawati bisa share live Instagram ini dengan cara tadi klik tanda pesawat di kanan bawah layarnya, kemudian bisa
menginvite teman-teman Instagramnya untuk ikutan juga di live Instagram. Hari ini spesial ya, walaupun hari libur, hari Minggu kita akan membahas nanti tentang buku berjudul Curhat Sahabat edisi 3 tentang pengembangan diri. Nah, itu kenapa dinamakan judulnya Curhat Sahabat. Nanti kalian bisa tanya langsung nih ke pembicara kita, ke penulisnya yang sudah hadir dengan Pak Randi Arianto ya. Oke. Selamat datang juga dengan Rusmin Nuryadin 66. Terima kasih. Oke, Pak Randi. Sebentar, kita mulai saja ya, Pak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, Sobat Tani dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak live Instagram kita nih, spesial hari ini membahas tentang buku Curhat Sahabat edisi 3 pengembangan diri. Telah hadir bersama kita Pak Randi Ariantowe. Ini kita langsung sapa beliau juga ya. Halo Pak Randi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ceria dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Sambil saya bacakan sedikit tentang Bapak ya, biodata sedikit dari bukunya. Saya bacakan Bapak Randi Arianto SHMSI, beliau ASN di Kementerian Perindustrian ya Pak ya. Ya, Beliau juga founder Rumah Pintar Aisyah. Beliau ini bersama Ibu Diah ya, istri beliau mendapatkan penghargaan PNS Inspiratif tahun 2018 ya Pak ya. ya, betul. Ya, itu dari Kemenpan RB ya. Itu luar biasa, sudah mendapatkan penghargaan PNS Inspiratif. Nah, beliau ini merupakan sarjana hukum dari Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian menggelar Magister Sains dengan konsentrasi kajian strategik kepemimpinan, itu pada Prodi Kajian Strategi Ketahanan Nasional pada 2011 di Universitas Indonesia ya Pak. Nah, dari Solo terus ke Depok atau ke Salemba nih Pak waktu Salim, S2-nya. salim, Nah, Mbak. Salemba. Ya, berarti Pak Randi awalnya dari ini ya Pak ya, dari Surakarta ya Pak ya. Ya, 11 Maret Surakarta. Oh ya. Tapi sebetulnya Pak Randi ini asalnya dari Jawa Timur, Magetan ya Pak. Ya, Pak, di Ketan, Jawa Timur. Nah, berarti sudah merantau nih dari kuliah S1 aja sudah merantau dari Jawa Timur ke Surakarta, Jawa Tengah, kemudian bekerja di Kementerian Perindustrian Jakarta dan melanjutkan S2-nya di UI Salemba. Nah, beliau ini sangat produktif dalam menulis ya. Saya bacakan beberapa bukunya. Dan beliau juga inisiator Gerakan Masyarakat Sadar Parenting, pengampu program Keluap Tumbuh Yuk, pengampu program Curhat Sahabat, founder program parenting dan life coaching, serta kontributor di channel Muslim bertemakan parenting. Beliau tahun 2007 telah menikah dengan Ibu Diah Restarini. Salam ini ya Pak, salam saya ke Bu Diah. Oh iya, mohon maaf. Eh, sekarang belum bisa hadir. Istri saya Ya, Mbak Ana kecil, ya, jadi mohon maaf. siapa? Siap. Putra-putri beliau bernama Ayas, Aisyah, Aga, dan ada yang keempat ya Pak ya, dengan Aga itu yang ke terakhir. Jadi kita otomatis. Aga yang ketiga. Oke, Oke, alhamdulillah ya sudah ada putra-putri yang insya Allah soleh-solehah, sehat semua ya Pak ya. Oke, moto hidup beliau adalah eh, tumbuh, berbagi, dan diridhoi. Nah, moto tersebut memiliki arti kapanpun, dimanapun, bagaimanapun dalam menjalani hidup ini harus mampu mengembangkan diri secara mandiri, menjadi orang yang bermanfaat bagi kehidupan, serta mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap aktivitas yang dijalani setiap detiknya. Nah, Masya Allah ya, itu moto
hidupnya dari Pak Randi, insya Allah tidak hanya moto hidup nih yang nanti kita akan kulik dari Pak Randi, kita juga ngobrol-ngobrol tentang bukunya ya Pak ya, tentang buku Curhat Sahabat edisi 3 pengembangan diri. Oke, kita mulai aja ya Pak ya ngobrol-ngobrolnya ya Pak. Ya, siap. Oke. Nah, tadi kan saya bacakan ya profilnya Bapak itu, Bapak udah banyak banget nih mengeluarkan buku-buku yang sangat luar biasa ya, bersama Bu Diah juga. Nah, kalau untuk yang buku Curhat Sahabat edisi 3 ini, apa sih motivasi utama Bapak saat menulis buku tersebut? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ceria dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih yang pertama saya ucapkan karena sudah diundang Mbak Ceria di forum ini ya. Saya sangat senang sekali bisa berbagi untuk motivasi. Jadi gini Mbak, saya dan istri itu atau di keluarga kami itu meyakini ya mungkin kita semua juga meyakini bahwa hidup kita nggak hanya di sini ya, nggak hanya di dunia ini, kita nanti juga akan hidup juga di kehidupan yang setelah ini gitu. Nah dari situlah bermula kenapa Rumah Pintar itu berdiri dan mengapa kita harus apa namanya mengembangkan diri sesuai passion ya. Kalau misalnya kami itu passionnya menulis ya kami harus mengembangkan diri sesuai dengan passion kami yaitu menulis. Untuk apa ya? Untuk bekal kami lah istilahnya. Untuk bekal kami nanti di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi buku Curhat Sahabat ya. Jadi kami sekarang ini sudah membuat sekitar 7 buku Curhat Sahabat dan yang kita bedah sekarang adalah buku yang ketiga. Dan ada juga yang mungkin 5 yang lagi proses. Jadi 5 yang lagi kita proses ya untuk kita terbitkan. Jadi motivasinya itu. Jadi intinya gini, kelak nanti kita ini juga ada di dalam buku ini ya. Jadi nanti akan saya selip-selipkan yang ada di dalam buku ini juga. Jadi nanti kelak, tapi sebelumnya saya mohon maaf ya bagi mungkin yang beragama yang lain. Jadi memang saya menulis buku ini didasarkan dengan agama saya. Saya seorang Muslim, jadi mungkin banyak banyak yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya agama Islam. Jadi kita nanti masing-masing kita itu nanti akan melaporkan di padang mahsyar itu masing-masing kita akan melaporkan. Ada 5 yang akan kita laporkan, yang akan kita presentasikan itu ada 5 hal. Yang pertama adalah kita nanti akan melaporkan waktu kita itu kita habiskan untuk apa. Kemudian yang kedua kita akan melaporkan ilmu kita itu kita manfaatkan atau tidak, dimanfaatkan untuk diri kita atau tidak, atau bermanfaat bagi orang lain atau tidak, itu nanti kita akan laporkan. Kemudian yang ketiga, rasa lelah kita itu dihabiskan untuk apa sih? Kemudian yang keempat, harta kita itu sumbernya dari mana, dan laporan yang kelima adalah harta kita itu digunakan untuk apa. Nah, karena masing-masing kita nanti akan melaporkan 5 hal ini, maka kita harus melaporkan dengan laporan yang terbaik. Kita harus melaporkan sesuatu yang membuat Tuhan itu ridho sama kita. Nah, ini dasarnya. Ketika kita memahami bahwa tujuan hidup kita ini ya untuk meraih ridho Allah ya, yaitu ketika kita melaporkan 5 hal ini nanti pada masa kelak, maka seyoknya kita harus mempersiapkan diri gitu. Ya. Dan ketika saya mempelajari hal ini ya, ketika saya merenungi dan mempelajari hal ini, saya merasa bahwa aktivitas saya itu ya nanti ya akan saya laporkan nanti gitu. Ketika nanti di padang mahsyar ya akan saya laporkan gitu, semuanya gitu. Ya. Termasuk aktivitas di Rumah Pintar, aktivitas ketika saya menulis, ketika saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di Curhat Sahabat itu saya laporkan. Dan dari sinilah saya mulai mulai merasa tidak peduli dengan orang lain gitu.
bukan berarti tidak peduli care, enggak, tapi tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Ya. Artinya orang lain mau mengatakan apa itu saya nggak terlalu ngaruh ya. Orang lain memuji juga nggak terlalu ngaruh gitu. Orang lain mengkritik atau apa ya istilahnya meremehkan, ya saya juga nggak terlalu ngaruh gitu. Karena fokus saya bukan orang lain. Fokus saya bukan mencari ridho orang lain gitu. Tapi fokus saya adalah bagaimana nanti ketika saya melaporkan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh semua penduduk langit dan semua penduduk bumi dari Nabi Adam sampai akhir zaman, saya bisa melakukan sesuatu yang terbaik. Gitu. Salah satu inspirasi saya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bagaimana dia bisa mendirikan Muhammadiyah, kemudian dia bisa membangun ribuan rumah sakit, ya, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu sekolah dari TK sampai jenjang perguruan tinggi. Ya, ketika nanti dia di padang masa dia akan melaporkan hasil karyanya itu, dan itu membanggakan. Gitu. Dia bisa melaporkan sesuatu yang membuat dia itu bisa bangga loh. Ini ya Allah, saya melakukan apa yang telah saya lakukan ketika saya di dunia. Ya mungkin itu Mbak dasarnya. Jadi buku Corak Sahabat ini saya dasarkan seperti itu. Jadi apa yang saya miliki, ya kan katanya kalau kita punya ilmu, kemudian kita tidak dibagikan ke orang lain, itu kita sudah berbuat zulim, katanya seperti itu. Jadi semampu saya, sebisa saya, ya ketika saya punya ilmu meskipun itu sedikit, ya mau nggak mau harus saya bagikan. Karena salah satu dari 3 amal jariah itu adalah berbagi ilmu. Jadi kalau amal jariah itu kalau misalnya kita sudah meninggal, ya kalau kita memiliki amal jariah maka pahalanya itu akan terus mengalir. Ya, itu Mbak mungkin yang bisa saya. Ya, Pak Rani tadi kan berarti memang segala sesuatu yang kita lakukan kita laporkan ya ke Allah gitu ya, ke Tuhan kita, agar semuanya itu agar kita meminta ridhonya Allah ya. Jadi Ya, kita tidak terpaku pada manusia dan sebagainya, tapi kita tetap berusaha mengembangkan diri ya, disesuaikan dengan judul buku hari ini ya yang kita bahas. Kita terus mengembangkan diri, tetapi terus meminta ridho Allah ya. Nah, pastinya di luar sana banyak ya Pak ya, sudah buku-buku tentang pengembangan diri. Nah, apa sih yang menjadi hal yang berbeda dari buku ini Pak? Silakan Pak. ya mungkin yang menjadi berbeda karena buku ini isinya itu adalah sebenarnya itu adalah hasil dari tanya jawab ya. Nah, tadi saya disampaikan ya sama Mbak Ceria bahwa saya mengampu beberapa apa ya di rumah saya ini ada kelas parenting itu free untuk para orang tua gitu ya. Awalnya saya membina anak-anak ya membina anak-anak, tapi ketika saya membina anak-anak yang hanya seminggu sekali itu kok efeknya kurang ya, karena ketika di sini kita bina jangan berkata buruk, jangan berkata jelek dan lain-lain, tetapi ketika mereka pulang dengan lingkungan yang pola yang sama di orang tua, di lingkungan apa pertemanan itu nanti balik sini sama juga gitu. Makanya udahlah kita selain mendidik anaknya kita coba untuk mendidik orang tuanya. Maka dibukalah kelas parenting ya untuk para orang tua. Dari situlah ya kita mulai, kemudian ada tanya jawab gitu. Kemudian juga saya buka untuk kelas online-nya yaitu grup WA, WhatsApp grup itu tentang curhat sahabat. Jadi yang ibu-ibu ini saya minta untuk masuk ke grup itu agar nanti interaksi percakapannya atau interaksi tanya jawabnya itu bisa lebih intens ya. Dan grup ini juga terbuka untuk yang lain gitu. Akhirnya banyak juga yang masuk ya. Dari yang lain itu masuk ke grup ini. Dari situlah kadang saya share materi, kemudian ada proses tanya jawab itu. Nah, dari semua itu saya kumpulkan menjadi sebuah buku. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kemudian jawaban-jawaban yang telah kami berikan itu kemudian saya kumpulkan
lalu saya jadikan sebuah buku. Jadi buku Curhat Sahabat ini sebenarnya real, ya, real apa yang terjadi di dalam masyarakat itu. Kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat itu real. Contohnya misalnya ada seorang ibu yang khawatir, ya, khawatir karena dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, dia bertanya, ya, ketika itu juga ada berita yang cukup gempar, ya, yaitu seorang poluan yang tega membakar suaminya. Nah, ini dihubungkan dengan dirinya. Ketika dia marah, dia ternyata tidak bisa mengontrol diri. Nah, itu ditanyakan juga pada sesi-sesi. Itu salah satu pertanyaan. Lalu, ya mungkin secara singkat, ya, secara singkat saya jawab seperti ini. Jadi pertama, kita tuh di dalam diri kita tuh ada 3 suara atau inner voice namanya. Yang pertama adalah suara diri kita sendiri. Suara diri kita sendiri, misalnya kita ingin makan, tapi kita hanya mikir, saya ingin makan, hanya dalam pikiran. Nah, kadang suara diri sendiri juga ada juga yang sifatnya tuh nafsu, ya, atau nafsu itu keinginan, ya, ingin makan, ingin tidur, itu adalah suara yang ada dalam diri kita sendiri. Suara yang kedua adalah suara yang bersumber dari setan. Jadi ketika kita sudah berpikir yang nggak baik, ya, berpikir yang buruk, yang jahat, itu sumbernya dari setan. Dan itu ada dalam Quran surat An-Nas, ya. Itu kalau kita baca, memang setan itu membisikkan rasa was-was, rasa kekhawatiran. Dan apalagi ketika kita mempelajari juga, saya lupa itu suratnya apa, nanti kelak iblis itu akan berpidato di neraka, ya, bahwa dia itu tidak punya kemampuan untuk mengendalikan manusia. Yang dia lakukan adalah hanya sekedar membisikkan saja. Setelah itu ya tergantung manusianya. Jadi kalau kita ada lintasan-lintasan pikiran yang mengarahkan kita untuk berbuat tidak baik, yakini bahwa itu adalah bisikan setan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisikan suara hati yang bersumber dari Tuhan, atau juga bisikan malaikat. Jadi ada 3 hal itu. Sebenarnya ini kalau kita ingin membedakan, ya. Kalau kita pergi ke masjid, kemudian kita melihat sandal bagus, kemudian kita punya keinginan, ya, nafsu kita muncul, ya. Waduh, sandal bagus banget, pengen nih dapat punya sandal seperti itu. Nah, ini yang berbicara adalah suara diri kita. Kemudian ketika kita sholat, tiba-tiba ada lintasan pikiran, udah, nanti kalau kamu pulang, ambil aja sandal itu, nggak ada yang tahu, ambil aja. Nah, itu yang bisikan siapa? Suara setan bekerja. Lalu ketika kita pulang, terus kita mau mengeksekusi nih suara setan ini, tiba-tiba timbul lagi bisikan yang ketiga. Jangan, itu perbuatan yang dosa, dilarang. Nanti kalau kamu ketahuan, nanti kamu bisa babak belur, ya, di masa misalnya. Nah, itu adalah suara yang ketiga, itu suara hati. Nah, dalam kasus yang poluan yang membakar suaminya itu, jadi ada dua situasi di mana kita itu suara hati kita tuh terkunci, ya. Suara hati kita tuh nggak bisa dominan, ya. Dia tuh sangat lemah. Ada di 2 situasi. Salah satu situasinya adalah ketika kita tuh dalam kondisi marah. Makanya kalau orang-orang marah itu berpikirnya nggak rasional, ya. Orang-orang marah itu dia mengedepankan emosinya, jadi logikanya itu kayak buntu gitu, nggak bekerja. Nah, makanya kita sering menyaksikan, ya, berbagai kejadian, ya, misalnya ada orang membunuh orang, kemudian ada yang bunuh diri, itu karena emosinya itu dominan sehingga logikanya nggak bekerja, suara hatinya itu nggak muncul gitu. Nah, kasus yang terjadi di Poluan itu seperti itu. Ketika dia emosi, ya, logikanya nggak berhenti, ya, nggak bisa, suara hatinya itu nggak bisa memberikan sesuatu yang baik, akhirnya yang dominan siapa? Ketika suara hati kita itu mengecil, nggak berfungsi, yang dominan itu adalah suara setan. Terus dia bisikan, terus dibisikin, sehingga dia melakukan sesuatu seperti itu. Kita juga sama kok. Kalau kita marah, kita nggak rasional, kita nggak bisa berpikir rasional, nggak bisa berpikir logika, ya. Bahkan
eh, makanya kalau marah jangan sampai kita memutuskan sesuatu. Jangan sampai kita memutuskan sesuatu ketika marah. Misalnya suami istri bertengkar ya. Jadi bertengkar mereka ya. Kalau sudah suami mengatakan cerai itu berarti adalah keputusan. Jadi jangan memutuskan sesuatu ketika kita marah. Ya. Nanti kalau nanti marahnya itu reda, kalau sudah turun, barulah logika itu bekerja. Nah, baru kita bisa memutuskan apakah itu baik atau buruk. Jadi intinya adalah buku Curah Sahabat ini kita benar-benar real di lapangan, apa kasus-kasus yang terjadi di lapangan ya. Kemudian saya berusaha semampunya ya, sebisanya yang bisa saya lakukan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sebaik-baik mungkin. Karena memang motivasi saya adalah saya ingin hidup ini bermanfaat bagi orang lain dan apa ya, passion saya itu adalah menulis. Kemudian saya juga mungkin ada passion juga yang sifatnya berbau psikolog ya. Ya saya gabungan itu aja. Saya gabungan kemampuan saya dalam menulis, kemampuan saya dalam apa, ilmu tentang psikologi itu untuk membantu orang lain. Mungkin itu Mbak pembedanya Mbak. Oke, benar. Dan itu ternyata luar biasa ya Pak. Menurut saya sih kalau buku yang memang real dari kondisi lapangan ya, yang di sekitar kita, insya Allah tuh lebih kena gitu ya ke teman-teman pembaca nih nanti. Terus kita udah share link untuk e-booknya ya, teman-teman nanti scroll aja ke atas, sudah saya share link e-booknya, sudah dikasih nih sama Pak Randi, nanti kita langsung bisa membaca e-booknya ya Pak Randi ya. Dan setelah saya baca nih, baru sempat baca daftar isinya ya Pak Randi, itu sekitar lebih dari 50 tulisan ya di buku tersebut. Nah, kalau menurut Pak Randi sebagai seorang penulisnya nih dan tadi langsung bersentuhan langsung dengan para sahabatnya, dengan yang bertanya, menurut Bapak, Bapak paling menyenangi tulisan yang mana Pak di buku ini? Ya. Uh, apa ya? Bagi saya itu setiap tulisan yang bisa membantu orang lain atau bisa menyelesaikan masalah orang itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Jadi ketika saya apa ya, istilahnya itu ada kebahagiaan yang sifatnya non materi. Meskipun semua yang saya lakukan itu free. Ya. Jadi ketika ada yang curhat di grup ya, grup WA atau mungkin di sesi-sesi kelas parenting itu, ketika saya bisa membantu atau menolong orang lain itu ada unsur kebahagiaan gitu dalam diri saya gitu. Jadi ya saya bersyukur aja, bersyukur alhamdulillah. Mungkin istilahnya apa ya? Ya masing-masing kita pasti punya kelebihan ya. Dan saya berusaha untuk menemukan dan mengembangkan kelebihan itu dan menjadikan kelebihan itu sebagai manfaat bagi orang lain. Itu Mbak Jadi. Ya, makasih Pak. Nah, kita beralih ke hal lain nih Pak. Proses kreatifnya menulis buku ini ya. Apalagi Pak Randi nih sehari-hari kan sebagai ASN ya Pak. Terus juga pengelola Rumah Pintar Aisyah dan segala macam kesibukannya. Kemudian masih tetap produktif menulis, itu bisa di-share Pak rahasianya gimana caranya biar lebih produktif menulis di tengah kesibukan yang sudah ada. Silakan Pak. Ya, gini Mbak, saya memang membedakan antara pekerjaan dengan passion. Hmm. Pekerjaan saya memang di eh, kerja di Kementerian Perindustrian gitu. Tapi saya punya passion ini nih, gitu ya. Saya punya passion ini nih, gitu. Kalau passion ini saya nggak kembangkan, kayaknya sih apa ya, eman-eman gitu. Apalagi passion ini saya pikir itu bermanfaat bagi orang lain loh. Makanya yang terpenting di sini adalah membagi waktu. Jadi ketika misalnya kerja ya waktu-waktu itu ya kita gunakan. Tapi saya memang kadang apa ya, melakukan ini itu di waktu-waktu luang, Sabtu Minggu gitu ya. Kalau kadang juga habis sholat duhur ya, kadang sholat duhur saya di masjid ya, sholat itu saya istilahnya apa ya, membuka-buka atau mungkin sekedar menjawab pertanyaan gitu ya, sambil istirahat gitu. Atau kalau misalnya lagi dinas di luar kota
di hotel itu saya lebih tertarik untuk hal seperti ini ya, belajar ilmu-ilmu seperti ini gitu ya, kemudian menjawab pertanyaan gitu. Itu aja sih, Mbak. Jadi eh, saya kadang menulis itu hanya bermodal HP, di note ya. Ketika jadi nggak harus di depan laptop, nggak ada waktu khusus ya. Ya kapanpun waktu luang, misalnya kalau di bandara sekalipun ya, ya nggak apa-apa bisa gitu. Misalnya lagi nunggu pesawat, ya. Terus saya kan punya note ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang mau saya jawab. Saya kadang jawab satu pertanyaan atau jawab dua pertanyaan. Ya ini aja senyaman dan santai saya aja. Kalau saya lagi nyaman jawab ya saya jawab. Karena ini kan sifatnya kan sukarela ya, free ya. Jadi saya tidak terlalu terbebani harus selesai di target, itu nggak ada. Pokoknya kalau saya lagi pengen jawab ya saya jawab di waktu-waktu luang saya. Itu aja sih Mbak Ceria. Iya, jadi memaksimalkan waktu luang ya Pak ya dengan sebaik-baiknya, luar biasa sih Pak. Biasanya kalau saya sih Pak, kalau misalnya waktu luang ya buat istirahat ya, tapi kalau Pak Randi buat nulis ya kan, buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat ya, dan akhirnya itu didokumentasikan ya untuk menjadikan buku, dan itu menjadikan sebuah buku kemudian menjadi manfaat lagi ya Pak ya, ketika dibaca oleh orang lain, Pak itu bisa juga mengena menjadi inspirasi buat teman-teman pembaca juga. Nah, di sini tuh ada tentang tulisan 27 tips menjadi positif nih. Pak Randi bisa spill ya beberapa tiga tips menjadi positif Pak buat teman-teman Oke. yang sedang ikutan di live Instagram ini, silakan Pak. Ya, 27 tip itu saya tulis itu karena eh, mungkin kadang kadang saya juga ngalami. Saya ngalami kok di situasi kok kita tuh nggak semangat gitu. Kok istilahnya ada titik jenuh gitu kan. Ada titik di mana itu kita nggak bergairah, nggak semangat gitu. Kadang juga di masa dulu-dulu ya, itu kita kok merasa apa namanya kayak nggak berdaya gitu, kayak nggak berguna gitu. Akhirnya dari situlah ya keluarlah itu 27 tips positif ya, setiap hari. Nih tips yang pertama nih ya, spill ya, dikit ya. Tips yang Ya, pertama adalah spill dong Pak. ya siap. Yang pertama itu dan ini yang mungkin penting juga ketika kita bangun tidur ya, ketika kita bangun tidur ini sekitar 5 menit atau 10 menit itu ya, itu harus mengakses hal-hal yang sifatnya positif. Dilarang keras gitu ya. Bangun tidur mengakses hal-hal yang sifatnya itu negatif gitu. Seperti masalah, mikirin utang, mikirin semua yang berhubungan dengan masalah lah, ketakutan dan lain-lain itu kalau bisa sih jangan. Jadi ketika kita tidur aja kita mengucapkan doanya kan alhamdulillahi ya ahyana ba'da mautin nusyur ya. Artinya kita tuh disuruh Allah itu ketika bangun tidur itu adalah syukur gitu. Jadi ketika kita bangun tidur yang kita akses tuh hal-hal yang positif ya. 5 menit di awal ya itu harus kita akses hal yang positif. Hal yang positif itu misalnya syukur ya. Syukuri aja misalnya apa yang ada dalam diri kita deh. Oh alhamdulillah hari ini saya masih bisa bernafas ya, masih bisa menghirup oksigen, saya masih hidup. Ketika berarti kalau saya hidup, kalau saya bernafas, Allah masih memberikan kesempatan saya untuk beramal ibadah ya, sehingga pahala saya akan bertambah. Allah juga bisa memberi kesempatan bagi saya untuk minta ampun ketika dosa-dosa, ketika kita melakukan dosa. Artinya ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Hidup ini adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Ya ketika kita misalnya atau orang yang di dalam kubur itu tidak bisa melakukan ini, dia mau sujud sekusuk apapun ya, nggak bakalan dia dapat pahala gitu, atau berzikir atau suatu pahala udah terputus gitu ya. Atau dia menangis darah pun untuk minta ampun juga nggak akan bisa menghapus dosa-dosanya kalau sudah pindah alam gitu. Nah hari ini Allah masih memberikan saya itu kehidupan ya. Nah kemudian syukuri
ya mata yang masih bisa melihat, telinga, mulut ya yang masih semuanya masih berfungsi, anak-anak sehat, kemudian masih dikaruniai rumah, dikaruniai kendaraan atau apapun lah hal yang bisa kita syukuri itu. Atau minimal syukurnya 5 hal yang terpenting yang kita syukuri. Terus yang kedua adalah mensugesti yang positif bagi diri kita. Misalnya eh, alhamdulillah hari ini aku nyaman, aku tenang, aku bahagia. Hari ini aku semangat. Insya Allah atas izin Allah aku semangat. Hari ini atas izin Allah rezekiku melimpah berkah. Aku mendapatkan rezeki dari segala arah dengan cara mudah dan menyenangkan. Pokoknya kita perlu mengakses hal-hal yang positif di 5 menit awal ketika kita bangun tidur. Jadi bangun tidur itu langsung tersenyum, berdoa, dan kita mengucapkan hal yang positif. Kenapa seperti itu? Jadi saya mempelajari ada tentang gelombang otak ya. Jadi kita itu memiliki 5 macam gelombang, tergantung nanti situasi dan kondisinya. Gelombang pertama adalah gelombang delta namanya. Gelombang delta itu ketika kita sedang tidur, pulas, itu namanya gelombang delta. Naik, naik satu tingkat itu ada di gelombang theta. Gelombang theta itu adalah gelombang hipnosis. Gelombang ini yang dipakai oleh para hipnoterapi untuk untuk menterapi ya pasien-pasiennya itu pakai gelombang ini. Gelombang theta adalah di mana gelombang kita itu pikiran bawah sadar kita itu terbuka sehingga sugesti apapun itu bisa masuk tanpa ada critical area. Ibaratnya anak-anak itu gelombangnya gelombang theta ya. Apapun yang kita katakan kepada anak-anak akan menjadi akan masuk dalam pikiran bawah sadarnya dan akan dia yakini. Makanya orang tua harus hati-hati berkata-kata kepada anaknya. Ketika orang tua mengatakan, misalnya dia marah, dia mengatakan, dasar anak nakal, kamu tuh bodoh sekali sih. Itu langsung masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Dan akan diyakini. Anak akan meyakini, oh aku ini bodoh gitu ya. Aku ini nakal. Nah ketika anak sudah meyakini bahwa dirinya itu bodoh, dirinya itu nakal, maka kelak ya jangan kaget ketika anak kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu benar-benar terjadi. Karena eh, ada di gelombang theta. Gelombang yang lebih naik lagi ada gelombang alpha namanya. Gelombang di mana kita dalam situasi yang santai, rileks, dalam situasi yang tenang, itu di gelombang alpha. Kemudian gelombang naik lagi gelombang beta, itu yang lebih cepat lagi ya gelombangnya itu, di mana kita dalam kondisi tertekan, dalam kondisi stres, dalam kondisi serius, itu masuk di gelombang. Terakhir adalah gelombang gamma, yaitu gelombang panik, di mana ketika misalnya kita dikejar anjing atau itu kan kita panik ya, kita lari ya, atau misalnya rumah kita dibawa kebakaran, kita panik gitu. Nah kita mempelajari kelima gelombang itu. Nah 5 menit ketika kita bangun tidur dan 5 menit ketika kita mau tidur, menurut banyak ahli, menurut beberapa penelitian itu adalah di mana itu masuk dalam gelombang theta. Itu peralihan antara gelombang delta ke gelombang alpha, itu adalah gelombang theta. Nah, di gelombang inilah pikiran bawah sadar kita itu terbuka dan kita harus memasukkan sugesti-sugesti positif agar ya dalam sehari itu kita akan apa ya? Kita akan merasakan atau kita akan mengalami apa saja yang telah kita sugesti ketika kita bangun tidur. Jadi itu yang pertama. Jadi nah dilarang juga kalau kita um, bangun tidur itu membaca berita-berita yang di HP. Ya, karena kalau berita-berita itu kan biasanya berita tentang apa ya kekerasan, kemudian persingkuhan atau apapun ya yang mungkin cenderung negatif. Itu Mbak Ceria. Oke, nah itu tipsnya ya teman-teman. Kalau di buku disebutin 27 tips ya teman-teman ya. Nah ini sudah di-spill sama Pak Randi nih terutama langsung tips yang pertama yang powerful juga ya, bahagia dan bersyukur saat bangun tidur. Nah itu ya tadi sudah disampaikan dari Pak Randi bahwa kita harus mengeluarkan energi positif ya dari awal bangun pagi ya Pak Randi. Mulai kita berdoa, terus kita bersyukur, terus afirmasi ya Pak ya. Sekarang tuh bahasanya gitu, istilahnya afirmasi hal-hal yang
positif yang insya Allah itu menjadi doa kita ya untuk di hari-hari yang akan kita lalui nanti. Nah, itu silakan teman-teman juga bisa langsung bertanya ke Pak Randi atau juga kalau lagi malu-malu atau lagi di perjalanan tidak bisa langsung join video, bisa juga komen. Di kolom komentarnya kalian bisa bertanya atau curhat juga boleh nih langsung ke Pak Randi yang sudah biasa menerima curhat sahabat, bahkan udah jadi 3 buku ya Pak. Ya, silakan teman-teman boleh langsung bertanya ke Pak Randi. Kemudian sambil menunggu teman-teman bertanya nih Pak ya, kita lanjutin lagi. Kalau di sini saya juga membaca tentang lalat dan lebah. Nah, itu bisa dikasih sedikit Pak, maksudnya apa sih Pak lalat dan lebah dan kaitannya sama pengembangan diri? Ya, silakan Pak Randi. Ya. Sebenarnya lalat dan lebah itu eh, semua itu tergantung mindset. Itu sebenarnya tergantung mindset. Kalau misalnya jadi lalat, dia di tempat yang baik pun, ya, dia akan mencari yang buruk. Kalau kita Hmm. menjadi lebah, di tempat sampah pun, dia akan mencari yang baik. Jadi eh, ini kan tergantung dengan mindset kita. Kalau misalnya nih ya, saya contohkan, kita mendapatkan tiba-tiba kita mendapatkan undian sebuah mobil. Kalau kita menjadi seekor lalat, ya, kita akan berpikiran negatif. Aduh, dapat mobil nih, pasti nanti biaya perawatnya mahal. Nanti kalau misalnya ketabrak bagaimana perawatnya? Oh, bensinnya pasti mahal kalau mobil seperti ini. Pokoknya fokusnya itu hal yang negatif aja. Nah, kalau menjadi lebah, maka dia akan fokus ke yang positif. Misalnya, eh, dia lagi jalan ya, tiba-tiba ada mobil yang lewat kencang, terus kemudian di situ genangan air dan kemudian dia kayak kesiram, ya, siram air. Nah, lalu dia berpikir gini, ah mungkin dia itu lagi buru-buru karena anaknya sedang sakit atau karena istrinya mau melahirkan. Jadi eh, apa ya? Ini terkait dengan masalah positif dan negatif thinking. Kadang kita tuh seharusnya berada di situasi yang menyenangkan, tapi karena pikiran kita negatif, membuat kita tuh jadi takut, jadi cemas, jadi khawatir, ya jadi energinya itu energi negatif gitu. Nah, beda ketika kita berada di situasi yang negatif. Tadi kalau apa kecepatan air kan kalau kalau kita yang umumnya kadang marah-marah, ngomel-ngomel, teriak-teriak gitu. Tapi karena dia mindsetnya itu positif, dia berpikir positif, kemudian dia mengatakan dalam dirinya, oh mungkin dia buru-buru, namanya sedang sakit parah dan segera dibawa ke rumah sakit, istrinya mau melahirkan. Jadi, nah makanya kenapa kita sangat dianjurkan untuk senantiasa husnuzon, berprasangka yang baik, ya bukan suuzon atau berprasangka yang buruk. Bahkan Allah itu mencintai orang-orang yang berprasangka baik. Jadi hikmahnya di sini. Nah, eh, kata-kata itu kan doa ya. Pikiran itu doa, perasaan juga doa. Apa yang kita katakan itu bisa bisa benar-benar terjadi. Apa yang kita pikirkan itu bisa benar-benar terjadi. Bahkan apa yang dinyanyikan itu juga bisa benar-benar terjadi. Eh, ada lagu apa itu ya, saya lupa ya, Seventeen ya, yang dia menyanyikan lagu itu kemudian benar-benar kejadian ketika di Anyer itu. Dan juga ada lagu masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri, tiba-tiba sebulan atau berapa bulan setelah itu dia berpisah dengan istrinya. Jadi kita harus hati-hati dengan informasi-informasi yang kita terima. Ada orang yang apa ya, kawin cerai kawin cerai kawin cerai. Ketika ditelusuri ternyata dia itu suka berita-berita yang berbau tentang perselingkuhan, perceraian, perceraian artis gitu ya. Kemudian novel-novel yang dia baca juga seputar tentang itu. Film-film drama-drama yang dia sukai juga tentang itu. Sehingga ketika ada masalah, solusi yang ada dalam pikirannya adalah cerai. Makanya makanya kita harus hati-hati dengan informasi-informasi yang masuk dalam pikiran kita.
Itu sih Mbak, tentang apa lalat dan lebah itu ya. Oke, benar ya Pak ya. Dengan analogi hewan ya Pak, lebah dan lalat tadi, biasanya kan kalau lalat dan lebah itu kaitannya sama hal yang dia konsumsi ya Pak ya. Tapi kita tidak hanya hal yang dikonsumsi secara langsung kita makan atau kita minum, tetapi kita mengkonsumsi informasi. Betul. Nah, ya pastinya tiap hari dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu pastinya sangat banyak informasi yang kita terima dan bagaimana kita memilah itu ya dan akhirnya kita memakai informasi yang mana untuk hidup kita gitu ya Pak Andi ya. Oke, Gimana Mbak? teman-teman Hmm? gimana? Oke ya Pak ya. Suaranya masih jelas Pak? Ya, alhamdulillah masih jelas. Jadi ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini silakan teman-teman kalau ingin bertanya kepada Pak Randi langsung bisa ketik di kolom komentar kalian ya. Kemudian ini saya juga lihat ada tentang proaktif, reaktif, dan inaktif. Ini maksudnya apa nih Pak Randi? Silakan Pak. Ya, proaktif, inaktif dan reaktif itu sebenarnya kita ada di situasi mana gitu. Atau kita orangnya seperti apa sih ketika kita sedang apa ya istilahnya sedang menghadapi sesuatu gitu. Jadi orang yang kita inaktif dulu ya. Orang yang inaktif itu orang yang tidak peduli dengan apapun gitu. Tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan karirnya, tidak peduli dengan apapun tuh. Itu orang inaktif. Jadi dia dalam dirinya itu merasa, wah aku ini lemah, aku ini nggak berdaya, aku ini nggak bisa, gitu. Aku ini nggak mampu. Gitu. Akhirnya ya udah dia akan menjadi hidupnya ya yang data-data seperti itu aja gitu. Itu tipikal orang yang inaktif. Jadi lebih banyak self talk-nya itu hal yang melemahkan dirinya. Minum dulu. Ya, silakan Pak. Jadi orang yang inaktif itu dia memiliki self talk ya, itu melemahkan dirinya. Ya tadi saya ulas ya bahwa ada bisikan loh ya, bisikan setan. Yang salah satu tugasnya adalah memang melemahkan orang itu gitu. Yang buat orang itu merasa kamu itu apa sih, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak bisa, udah kamu itu nggak berdaya. Itu adalah salah satu bisikan dari setan memang untuk melemahkan manusia. Jadi jadi ini yang tahu kita itu siapa sih, yang benar-benar tahu, sangat tahu ya tentang diri kita itu siapa? Ternyata bukan diri kita, bukan orang tua kita. Siapa? Ternyata setan yang menyertai kita. Jin yang menyertai kita itu yang tahu kelemahan. Maka dia tahu kelemahan kita. Setiap orang tuh punya kelemahan masing-masing. Ada yang lemahnya di harta, ada yang lemahnya di mulut ya, yang nggak bisa mengontrol sehingga sering gosip, sering gibah dan lain-lain. Ada yang lemahnya di wanita, ada yang lemahnya di jabatan, ada yang lemahnya di apa karakter ya, yaitu suka marah dan lain-lain. Nah, setan itu memasuki manusia itu sesuai dengan kelemahannya itu. Nah, itu yang salah satunya adalah orang yang lemahnya itu ya dia merasa dirinya itu nggak berharga ya, insecure ya tentang dirinya sendiri. Kemudian reaktif, dia itu ketika melihat orang lain berprestasi, dia langsung bereaksi gitu ya. Langsung pening, langsung marah, langsung kesel gitu ya. Tapi dia nggak punya apa namanya rencana untuk itu. Dia merasa bisa, ya, tapi dia nggak punya rencana untuk ke depannya tuh seperti apa dia nggak bisa. Itu tipikal orang yang reaktif. Orang reaktif itu ada dua kemungkinan. Dia bisa bereaksi secara positif, dia juga bisa bereaksi secara negatif. Kalau dia bisa bereaksi secara positif bagus ya. Tapi kalau dia bisa bereaksi secara negatif yang tidak boleh. Bereaksi secara negatif itu misalnya dia bisa apa ya
menzolimi orang lain, gitu, berbuat jahat pada orang lain, dan dia juga bisa lebih terpuruk lagi, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa. Tapi kalau dia bisa berdasar yang positif, oh kalau dia bisa, aku juga pasti bisa dong. Kalau dia mampu, aku juga pasti mampu dong. Itu tipe orang yang kreatif. Yang pertama, yang terakhir adalah tipe orang yang proaktif. Dia sudah merencanakan, ya. Dia sudah merencanakan, oh nanti saya itu akan jadi seperti ini loh. 5 tahun, 10 tahun ke depan saya akan jadi seperti ini. Nah, kalau saya jadi seperti ini, saya harus merencanakan step-stepnya, tahapan-tahapannya, agar saya berada di titik seperti yang saya inginkan. Nah, lalu dia melakukan apa yang dia rencanakan. Pertama, dia merencanakan sesuatu untuk berada di titik itu, kemudian dia melakukan target-target yang telah dia rencanakan. Itu namanya proaktif. Mungkin itu Mbak Ceria. Ya, oke Pak. Begitu ya tadi penjelasan proaktif, reaktif, dan inaktif ya. Jadi teman-teman, memang ada manusia itu terdiri ya, salah satu contohnya ya tadi ya, dari 3 tadi. Jadi, nah kita mau menjadi yang apa nih ya kan? Pastinya ingin menjadi proaktif ya Pak. Atau juga reaktif, tapi reaktifnya juga yang positif ya, agar kita bisa mengembangkan diri kita dengan lebih baik lagi. Nah, menurut Pak Randi nih, ada nggak sih Pak ketika menulis buku ini ya kan banyak tips-tips, terus ada juga hal-hal yang memang dari hal yang nyata ya Pak ya, dari curhat sahabat gitu. Ada nggak sih Pak cara khusus nih menurut Pak Randi untuk menerapkan tips-tips yang sudah dibagikan di e-book ini? Ya. Eh, Secara umum gini ya, secara umum kalau kita ingin mengembangkan diri kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan passion kita tuh ada di mana. Jadi ini juga apa? Juga ada yang bertanya gitu. Dia bertanya, yang intinya adalah dia itu nggak punya kelebihan apapun, dia nggak punya potensi apapun. Jadi dia seolah dalam tanda kutip ya menuduh Allah itu menciptakan dia itu tanpa atau apa ya menciptakan dia itu sia-sia karena dia nggak dibekali kelebihan. Nah, ada cerita kayak gitu juga. Kemudian diskusi ya, kami diskusi. Pada intinya sebenarnya Allah menciptakan semua orang itu sudah dibekali kelebihan masing-masing. Kelebihan itu berbeda-beda. Ada yang jago matematika, ada yang jago ilmu pengetahuan, apa alam gitu ya. Ada juga yang jago panjat tebing, bisa juara dunia gitu misalnya. Ada juga yang jago, ada yang nilai akademisnya terpuruk, tapi dia hebat di ini ya, di komunikasi public speakingnya, dan dia jadi youtuber, terus dari youtuber itu punya cuan yang masuk. Ya. Ada juga yang jago sepak bola, ada yang juga jago golf dan lain-lain. Jadi setiap kita sebenarnya sudah dianugerahi Allah potensi, sudah sudah diberi kelebihan, sudah diberi apa ya eh, kelebihan yang sebenarnya kelebihan itu berbeda dengan orang lain. Meskipun sama-sama misalnya sama-sama public speaker ya, tapi antara satu dan dua itu pasti punya keunikan sendiri-sendiri yang sulit untuk ditiru dengan yang lain. Jadi tugas kita yang pertama adalah menemukan apa sih yang menjadi kelebihan kita. Ya, apa sih yang menjadi kelebihan kita? Yang kelebihan itu tidak dimiliki orang lain atau jarang dimiliki orang lain. Dan kelebihan itu pasti walaupun sama-sama bermain bola ya, tapi pasti ada keunikannya sendiri-sendiri yang tidak bisa atau sulit dicontoh oleh orang lain. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan, kita harus belajar bagaimana cara mengembangkan kelebihan di situ. Ya. Jadi kalau pada intinya kalau kita ingin sukses itu hanya dua hal itu. Temukan apa kelebihan kita dan kembangkan kelebihan itu kita kembangkan. Kemudian ada bertanya lagi, terus gimana cara kita menemukan kelebihan kita? Nah ada tips juga ya, yang saya nggak tahu apakah di buku ini atau enggak, saya lupa ya. Jadi misalnya kita harus menulis misalnya 10 atau 20 hal yang aktivitas yang paling kita sukai.
kita tulis. Nah, setelah itu coret 10 hal aktivitas yang paling tidak sukai dan sisakan 10 yang kita sukai. Lalu, nah dari 10 ini kita pikir-pikir lagi nih. Ya, kita pikir-pikir benar-benar, coret 5 aktivitas yang kita tidak terlalu suka. Kemudian sisakan 5 aktivitas yang benar-benar kita sukai. Nah, dari kelima aktivitas ini, ya, kita cek. Ya. Yang pertama, apa aktivitas yang kalau kita lakukan, kita lupakan waktu. Apa aktivitas yang kita lakukan, kita lupakan waktu. Itu cek yang pertama. Kemudian yang kedua, apa aktivitas yang sering kita bicarakan. Ya, kalau kita ngomong itu tuh kita semangat gitu ya. Kalau misalnya saya nih, saya kalau ngomong tentang parenting, saya semangat. Tapi kalau saya ngomong tentang otomotif, kayaknya nggak terlalu semangat karena passion saya nggak di situ. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah eh, apa aktivitas yang ketika dibanding dengan orang lain kita tuh lebih unggul loh. Kita kita lebih bisa loh. Misalnya menggambar, ya. Kalau gambarku dibandingkan gambar yang lain, kayaknya gambarku lebih lebih bagus. Berarti ini teori yang ketiga. Teori yang keempat, apa aktivitas yang kalau kita lakukan itu hasilnya itu bagus. Hasilnya itu eh, kita bisa totalitas melakukan itu. Nah, ketika kita menemukan 4 hal ini, maka ini adalah passion. Nah, ini adalah passion. Cuma ini kurang, harus tambah 2 lagi. Aktivitas yang kelima adalah apakah aktivitas ini bermanfaat bagi diri saya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi orang lain, atau mungkin bahkan bisa mendatangkan finansial, maka ini masuk lagi. Yang terakhir, yang penting juga, ya karena bisa juga namanya passion itu sesuatu yang sebenarnya agak disukai oleh Tuhan. Gitu. Maka yang keenam adalah untuk sebagai penutup, apakah aktivitas yang saya lakukan ini, kalau saya lakukan itu, Allah itu ridho atau enggak? Kalau dari kelima pilihan yang terakhir itu memenuhi 6 hal ini, ya, maka itu adalah kelebihan kita. Itu adalah passion kita. Jika step selanjutnya adalah kita harus mengembangkan passion itu. Itu Mbak. Oke, nah ini langsung udah dikasih tipsnya nih Pak untuk apa menemukan passion kita ya tadi teman-teman yang sudah menyimak keren banget sih menurut saya maksudnya dari mulai kita itu kan kita mengenal diri kita sendiri ya Pak ya kita mengenal diri Ya, kita sendiri terus kita nulis juga apa nih yang kita sukai sampai tadi akhirnya dari yang kita sukai dari yang kita bisa yang bisa apa sih memberikan keuntungan finansial dan sebagainya itu juga akhirnya kita juga melihat gitu apakah aktivitas tersebut akan diridhoi oleh Allah apa tidak gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi passion itu nggak cuma hal yang kita sukai, tetapi banyak hal ya yang bagus dan juga diridhoi sama Allah. Ya teman-teman ya. Nah saya juga baca nih di bukunya Pak Randi. Nah kalau ada pola agar bisa jadi leading itu tadi ya menemukan dan mengembangkan passion, kemudian menjadi expert ya Pak ya ketika sudah menemukan passionnya nih tadi kita melakukan selain self talk juga kita menulis apa saja passion kita kemudian kita menjadi expert kita menjadi uh, apa sih namanya uh, semacam apa ya Pak kalau expert itu hal yang sesuatu yang kita bisa yaitu kita menjadi ahli ya kemudian ya, melakukan pelayanan berkontribusi dan akhirnya menjadi leading atau bisa memimpin sesuai dengan uh, kemampuan kita tersebut. Nah, itu bisa dijelasin singkat mungkin Pak tadi dari pola tersebut. ya. Ya, jadi uh, tadi kita bicara tentang menemukan ya, menemukan. Jadi kalau sudah menemukan, step selanjutnya adalah mengembangkan, mengembangkan.
Jadi ketika tahap mengembangkan itu unsur yang paling pertama adalah percaya diri gitu. Jadi ketika kita memiliki kepercayaan diri itu potensi itu keluar. Tapi kalau kita nggak punya percaya diri maka potensi itu tidak keluar. Dan kepercayaan diri itu memang harus dilatih. Uh, Artinya kita memang harus berproses untuk melakukannya itu. Jadi ketika kita sudah menemukan potensinya, tahap selanjutnya adalah kita harus seperti klakson. Ya, artinya klakson itu adalah kita harus mengklakson berbunyi nyaring agar orang itu semua itu mendengar, agar semua orang itu melihat ya, bahwa kita tuh punya potensi ini loh. Nah, ada juga hukum yang namanya hukum 10.000 jam, Mbak Ceria. Jadi kalau kita ingin menjadi expert di bidang itu, maka kita harus istilahnya harus melakukan aktivitas itu selama 10.000 jam. Ya, ini kalau kita lakukan selama 4 jam sehari, kira-kira 5 tahun. Atau kalau kita lakukan, kira-kira saya lupa ya hitungannya, kalau kita lakukan 2 jam sehari, itu mungkin sekitar 10 tahun. Ya. Nah, ini adalah cara kita untuk istilahnya mengembangkan diri kita. Termasuk juga berbagai channel-channel harus kita kuasai juga ya, kalau memang totalitas mau di situ gitu ya, mau berkembang di situ. Nanti kalau seandainya sudah expert, ya, maka kita akan menjadi leading, kita akan melit orang. Istilahnya tuh melit orang itu kita bisa mempengaruhi orang, kita bisa mengarahkan orang itu atau mungkin kalau sudah jadi leader, jadi kan dia sebagai panutan. Tapi ini kan panutan yang baik, kemudian mempengaruhi orang dengan cara yang baik. Jadi ibaratnya kayak ya, Bapak misalnya pendiri ESQ ya, dari Ginanjar, dia fokus ke ESQ, kemudian dia apa sudah 10.000 jam ya, bahkan mungkin lebih ya, berikut dengan hal seperti itu. Kemudian dia juga expert dalam hal seperti itu. Sekarang dia leading, dia bisa masuk ke berbagai instansi pemerintah, bahkan tagline berakhlak juga dari beliau. Artinya itu dia sudah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, kemampuan untuk mengarahkan orang lain, dan tentunya diarahkan untuk hal yang baik ya. Tidak dia jadi panutan, dia jadi teladan. Apa yang dia katakan tuh diikuti orang. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi, Oke. Jadi mulai dari passion, terus mengembangkan ya Pak ya, sampai akhirnya leading itu kalau bahasa saya tuh jadi brandingnya ya Pak ya. ya Jadi betul. brandingnya si tokoh tersebut. Misalnya sebut saja tadi Bapak bilang ISQ, kalau disebut ISQ pasti Ari Ginanjar. Intinya Kalau misalnya ya, kalau misalnya tentang apa toko buku pasti Gramedia ya kan seperti itu ya kalau di Indonesia ya. Jadi memang untuk menemukan sesuatu hal yang passion terus kita kembangkan itu memang butuh waktu ya Pak, nggak ada yang instan. Tadi seperti tadi Pak Randi bilang minimal 10.000 jam kita melakukan hal aktivitas tersebut untuk bisa dikenal menjadi sesuatu, kita punya branding akhirnya, dan itu apa sih namanya, banyak hal pastinya ya, suka dukanya, jatuh bangunnya pasti ada ketika kita ingin mewujudkan branding tersebut. Nah, oke Pak, kita mau tanya juga nih, setelah buku ini ya tentang pengembangan diri, selanjutnya Pak Randi tadi sudah sempat mengucapkan ada tentang buku curhat sahabat juga ya Pak. Untuk edisi berikutnya itu tentang apa saja Pak? Jadi buku curhat sahabat itu temanya cuma dua Mbak. Tema tentang Hmm. pengembangan diri dan juga tema tentang keluarga dan parenting. Hanya itu aja sih. Karena memang ada juga satu tema yang tentang apa ya, politik kantor. Itu judulnya Newcomer. Itu pengalaman saya sih, itu lebih ke pengalaman saya ketika saya kerja gitu. Saya tulis di situ. Tapi kalau yang ini sih lebih ke pengalaman ya, kalau yang jadi kalau temanya itu hanya ada dua, itu tentang seputar parenting, seputar keluarga, dan juga seputar pengembangan diri. Dan yang sudah ada itu sekarang ada 7 buku ya. Yang
tema-tema pengembangan diri itu sudah habis, Mbak. Jadi yang sisanya itu tema-tema tentang parenting dan keluarga itu masih ada. Eh, ada saya lupa juga. Ada buku yang tercetak juga ya, Pak? Gimana, Mbak? Ada buku curhat sahabat yang tercetak juga ya, Pak? Print out juga. Iya, yang kita ada. Nah, jadi buku 1 sampai buku 7 itu sudah kita cetak. Yang kita proses itu buku 8 sampai buku 12. Tapi untuk buku 8 dan buku 12 itu rencana kami itu hanya berbentuk e-book aja. Dan nanti akan kita kan ya seperti yang buku ini gitu. Kita bagikan lah gitu. Untuk spesial buku 8, 9, 10, 11, 12 itu memang kita niatkan kita hanya cetak e-booknya dan akan kita bagikan secara gratis ke teman-teman gitu. Jadi kita niatkan ini sebagai apa ya, sedekah kami lah gitu untuk teman. Iya. Lagi Terima kasih juga proses. nih Pak Randi, kami sudah menerima e-booknya. Tadi saya juga sudah share linknya ya teman-teman, nanti bisa scroll ke atas lagi kalau mau lihat linknya. Nanti saya ulangi lagi. Kemudian selain tadi apa ya, rencana untuk buku curhat sahabat berikutnya, kemudian nih Pak, setelah nanti kita juga membagikan linknya ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak pesan khusus nih buat para pembaca curhat sahabat yang edisi 3 ini tentang pengembangan diri? Pesan-pesan dari Pak Randi untuk para pembacanya, silakan Pak. Jadi eh, ketika saya mulai ya mengampu program Jual Sahabat ini, setiap kita tuh pasti punya dramanya sendiri-sendiri gitu. Kalau saya perhatikan, ada yang seorang suami yang penuh dimusuhi sama istri sama seluruh keluarga istrinya sampai dunia bercerai, dan si suami akhirnya shock dan lalu sakit. Ada juga yang si anak, ada anak yang benar-benar terus apa ya, diberi apa ya istilahnya itu kata-kata kasar, untuk bentuk kata-kata kasar dan lain-lain itu, sehingga anak itu benar-benar akhirnya mengurung diri di kamar. Ada ya, ada macam-macam lah ya, yang termasuk saya juga pernah mengalami di titik-titik di mana itu saya itu berada di titik terendah gitu. Saya pernah mengalami itu, saya berada di titik terendah, bahkan istilahnya apa ya, percaya diri itu benar-benar runtuh gitu ya. Saya pernah mengalami di titik itu. Intinya tuh setiap orang tuh punya dramanya sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya apa, pernah berada di situasi yang dia itu benar-benar di titik terendah. Nah, tapi ketika kita berada di titik terendah itu, yang harus kita lakukan adalah ini adalah sebagai trigger, ini adalah sebagai motivasi, ini adalah sebagai semangat kita. Oke lah, hari ini saya berada di titik rendah, tapi besok roda itu kan berputar. Jadi memang roda itu kan berputar, kita di atas sedang kita di bawah. Ketika kita di bawah, maka kita harus punya motivasi, semangat bahwa ini akan, kita harus bisa menaikkan lagi nih roda ini, kembali berputar ke atas. Dan ini sebagai apa ya, sebagai motivasi buat kita semuanya, bahwa tidak ada ya, atas izin Allah ya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Allah tidak membebani suatu kaum ya. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan hambanya. Ketika kita berada di mendapatkan masalah, mendapatkan apa, maka sebenarnya Allah sudah mengukur bahwa kita sebenarnya mampu untuk melewati itu. Nah, cuma kadang kita itu terlalu sombong. Ketika kita itu mendapatkan masalah, kita ingin menyelesaikan masalah itu sendiri, atau minimal kita membantu makhluk Allah gitu ya untuk menyelesaikan masalah kita. Kita nggak mau ya, atau mungkin entah apa istilahnya, nggak mau mendekat atau nggak mau minta sama Allah untuk agar Allah itu mau menyelesaikan masalah itu. Jadi yang saya pelajari dari semua curhat-curhat sahabat yang telah ini, sebenarnya Allah itu memiliki rumus-rumus ya, agar kita itu mampu menyelesaikan masalah-masalah kita ya. Rumus misalnya, eh, rumus penyelesai segala masalah itu ada kata apa? Ada pada kata istighfar. Ketika
kita punya masalah, apapun masalahnya, bertengkar dengan keluarga, bertengkar dengan istri, suami, ya, ataupun masalahnya itu, ketika kita pakai rumus itu, insya Allah tidak akan berdampak buruk. Nah, saya contohkan seperti ini. Tadi yang saya kembali ke seorang ibu yang curhat ketika dia itu kalau marah, dia itu kadang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Misalnya pengen menggores tangannya atau pengen keluar, ya, terus jalan-jalan di tengah jalan, ya, biar ditabrak mobil misalnya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak rasional. Tapi kalau dalam kondisi marah itu bisa terjadi karena ada bisikan-bisikan, udah kamu ambil pisaumu, ambil pisau. Terus kita nurutin bisikan itu, taruh di tangan, taruh di tangan, gores, gores. Itu sebenarnya bisikan setan. Nah, salah satu solusinya agar ketika kita tuh mendapatkan masalah, terus kemudian terjadi pertengkaran antar keluarga, salah satu solusi yang bagi saya itu sangat mujarab ya, sangat mustajab itu udah memperbanyak istighfar. Ketika kita bertengkar dengan istri ya, bertengkar hebat sekalipun, kalau sadar ya, kita segera istighfar dan memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu adalah penyelesai masalah. Mungkin tidak seketika ya. Atau mungkin bahkan gini, ketika ketika marah atau bertengkar kita istighfar, oh tiba-tiba pertengkarannya semakin tinggi itu, nggak apa-apa, istighfar aja, karena dengan istighfar ya, Allah menjamin bahwa masalah kita itu tidak akan berdampak buruk, tidak sampai ya mau ya sampai apa ya, maaf ya, sampai fisik, kekerasan fisik atau hal yang sebenarnya kita tidak inginkan semuanya gitu. Dan ketika kita memulai istighfar, sebenarnya Allah sudah menyiapkan jalan keluar. Ya apapun itu kalau kita senantiasa rutin ya, mendawamkan istighfar itu, insya Allah hidup kita akan lebih mudah kita jalani, dan kalau ada masalah itu juga tidak akan berdampak buruk ya. Ya, tapi kita nggak bisa juga ya, hidup tanpa masalah itu nggak bisa juga ya, karena kita sudah ditakdirkan hari ini kita dapat kebahagiaan, jam sekian tanggal sekian kita akan dapatkan masalah, hari ini kita juga dapatkan ini. Tapi disitulah Allah itu sebenarnya punya punya apa, solusi khusus gitu. Kalau misalnya gini nih, tadi tentang hebatnya istighfar, semua masalah bisa selesai dengan istighfar, insya Allah atas izin Allah. Nah, ada juga rumus ya, namanya rumus doa ya. Kalau kita tidak ingin mendapatkan musibah-musibah yang berat atau musibah-musibah di depan kita itu menjadi hilang, karena setiap kita tuh pasti punya takdir, kita menjadi hidup ini dengan takdir-takdir kita. Takdir itu ada dua, takdir yang baik, takdir yang buruk ya. Kenapa Allah kasih takdir yang baik? Untuk menguji apakah kita bersyukur atau tidak. Kenapa Allah memberi takdir buruk? Untuk menguji apakah kita bersabar atau tidak. Nah, Allah tetapkan takdir-takdir itu. Nah, agar takdir buruk itu ya hilang ya, agar ketika kita menjalani hidup ini tiba-tiba ada Jawa takdir buruk ya, tapi kita bisa menghilangkan takdir buruk ini, atau minimal kita bisa mengurangi dampaknya dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Contoh seperti ini. Contoh hari ini Fulan kecelakaan parah, dibawa ke rumah sakit. Takdir Fulan hari ini jam segini kecelakaan, luka parah, dan dibawa ke rumah sakit. Itu takdir Fulan. Tapi karena Fulan ini keluar rumah, kemudian dia berdoa, ya, doa keluar rumah, maka takdir yang harusnya buruk menimpa si Fulan ini tidak terjadi. Atau minimal benar terjadi kecelakaan, tapi tidak parah. Jadi hanya cukup berobat di rumah aja cukup. Nah, itu salah satu rumusnya. Nah, kenapa Allah itu ingin kita banyak sekali doa-doa yang telah Allah berikan, ya, doa makan, doa, atau minimal kalau nggak ada doanya atau kita nggak tahu doanya, kita dengan baca Bismillah aja lah. Ya, itu agar kita itu apa ya, istilahnya terhindar dari dampak buruk, dari takdir-takdir buruk yang telah ditetapkan itu. Makanya kalau kita ingin selamat hidup kita ya dari takdir buruk itu, kita harus melakukan segala aktivitas atau memulai segala aktivitas itu dengan berdoa atau minimal baca basmalah. Setiap makan kita baca basmalah ya, karena nggak tahu loh, tiba-tiba
makanan itu nanti akan berbahaya bagi tubuh, akan membuat tubuh sakit. Kita nggak tahu. Dengan membaca basmalah itu kita akan lebih tenang. Ya. Nah, Allah sudah menjamin ya ketika kita membaca basmalah maka makanan itu akan menjadi makanan yang berkah. Jadi apa ya? Sebenarnya solusi-solusi itu sudah ada ya. Misalnya gini nih, ada orang yang eh, dia banyak banyak orang itu yang zolim sama si orang ini. Tapi orang ini lemah, dia nggak bisa melawan. Terus apa yang dilakukan? Ya, dia curhat ya. Terus saya tuh kok gini Pak, gini Pak. Tapi saya kalau bantah kok nanti nanti apa perundungannya itu semakin banyak menimpa saya itu. Terus apa yang saya lakukan? Nah, sebenarnya kaidahnya kan ada tiga. Kalau kita dizolimi, kalau kita bisa melawan dengan tangan, lakukan. Kalau nggak bisa dengan kata-kata. Kalau nggak bisa ya kita harus menerima ya atau bersabar. Tapi ada kabar gembira loh bagi orang-orang yang dizolimi. Kabar gembiranya adalah Allah itu maha adil ya. Allah itu maha adil. Orang yang berbuat zolim itu ibarat berhutang. Kalau kita dizolimi orang lain, maka orang yang berbuat zolim itu utang. Orang yang menzolimi minta maaf pada orang yang dizolimi itu utang lunas. Kalau orang yang menzolimi tidak minta maaf, maka dia akan membayarnya di akhirat. Bagaimana cara membayarnya di akhirat? Caranya adalah memberikan pahala kepada orang yang eh, dia sendiri. Jadi kelak itu di akhirat itu ada orang ya, misalnya orang ini rajin nih, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, kemudian baca Qurannya rajin, tapi dia punya kelakuan buruk, suka menzolimi orang lain. Nah, dengan ibadahnya itu dia punya banyak pahala. Dengan pahalanya itulah dia bisa sebenarnya bisa masuk surga. Gitu. Tetapi karena dia itu menzolimi banyak orang, ya orang-orang yang dia zolimi itu ngantri, ya menuntut menuntut keadilan. Akhirnya apa? Akhirnya pahala orang ini diberikan kepada orang yang mereka zolimi. Nah, karena orang ini banyak, pahalanya terus diambil lagi, sampai pahalanya habis. Yang seharusnya pahala dia itu dia gunakan untuk bisa masuk surga, akhirnya pahalanya itu dia ada. Nah, karena banyak sekali orang yang dia zolimi, termasuk menggosip orang, menggibah orang itu juga bentuk menzolimi orang gitu. Terus berhutang tidak dibayar, pinjam tidak dikembalikan, sumpah yang janji yang tidak ditepati, itu adalah bentuk kezoliman dan itu adalah utang yang harus dia bayar. Nah, karena banyaknya orang yang masih mengantri minta keadilan, sedangkan pahalanya si orang ini sudah habis, terus apa yang dilakukan? Dosa orang yang dia zolim itu dia timpakan kepada orang yang berbuat zolim. Timpakan lagi. Semakin banyak besar sehingga ya surga yang di depan mata itu hilang diganti dengan neraka ya, yang harus dia jalan di situ. Nah, ini sebenarnya sebagai bentuk penghiburan ya. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu dizolimi, kemudian kamu eh, tidak bisa melawan, ya. Ya udah pahami ini bahwa Allah itu maha adil. Nanti orang yang berbuat zolim padamu itu akan memberikan kamu tuh pahala dan pahala itu yang membuat surgamu nanti akan semakin tinggi. Nah, sebenarnya itu ketika saya apa namanya mencoba untuk memahami pola-pola ini sebenarnya tuh Allah itu sudah cukup bijak ya. Dia sudah memberikan jalan-jalan keluar ketika manusia itu ada masalah. Itu jalan keluarnya di sini, jalan keluarnya di sini, jalan keluarnya di sini. Kalau misalnya kita tidak mau mengalami rentetan kejadian buruk, rentetan musibah dan lain-lain itu, maka ada dua hal. Pertama, jangan melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, siap-siaplah kita akan mendapatkan kita akan menerima berbagai kejadian buruk. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin mengalami kejadian yang baik, ya, ketika kita ada masalah segera Allah tolong, tiba-tiba orang lain membantu, itu rumusnya adalah banyak berbuat kebaikan. Ketika kita banyak berbuat kebaikan, maka eh, Allah itu akan menjaga diri kita. Allah itu akan membantu kita ketika kita berada di situasi yang mendapatkan masalah atau apa. Jadi intinya adalah yang pertama kita memang harus
banyak berilmu ya, banyak 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 ilmu ya, karena ilmu itu bisa membuka pikiran kita gitu. Nah, ilmu-ilmu ini bagi saya penting ya, ilmu yang bersumber dari agama, kemudian kita kombinasikan dengan penelitian-penelitian, dengan riset-riset, dengan apa kata pakar, apa kata tokoh, apa kata orang yang menguasai itu tuh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita praktekkan. Mungkin itu Mbak Ceria, mohon maaf ini panjang banget ya. Iya, justru kita senang banget nih Pak langsung mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dari Pak Randi. Oke, Pak Randi silakan kalau misalnya ada yang mau dipromosiin tentang bukunya, dipersilahkan atau ada juga yang buku yang bisa dibeli ya Pak ya, selain yang Ya, dibagikan. ya. Apakah ada Pak? Mungkin Oke. Bapak lagi pegang bukunya yang bisa dipromosikan, kami persilahkan. Eh, Nanti kan setahu saya juga maksudnya hasil dari penjualan buku juga bisa untuk operasional Rumah Pintar Aisyah ya Pak ya? Ya, 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 terima kasih Iya, Mbak dipersilakan Ceria. Pak. Ya. Jadi teman-teman sekalian, eh, nanti insya Allah kita akan membagi buku ini ya. Ini secara Izin gratis. saya share Di dalam. screen dulu ya Pak. Bentar ya Pak. Saya screenshot dulu sebentar. Boleh dipegang dulu Pak? Izin Pak. Ya, sebentar. Satu, dua, tiga. Ya, oke Pak. Makasih. Silakan Insya Allah kita Pak. bagi buku gratis secara ebook. Tapi kami minta minta tolong buat teman-teman ya. Itu apa ya? Itu mensubscribe eh, YouTube Rumah Pintar Aisyah. Jadi silahkan ketik Rumah Hmm. Pintar Aisyah dan tolong subscribe channel itu, karena ada dua hal ya. Kenapa sih saya minta itu? Yang pertama karena ketika channel itu banyak dilihat orang, yang insya Allah bisa menjadi amal jariah, juga termasuk amal jariah bagi teman-teman yang bersedia untuk subscribe. Yang kedua, ada pertanyaan dari anak saya nih, menggelitik nih. Ya, ini kan channel ini kan sudah lama nih ya, udah berapa tahun ya, 5 tahun 6 tahun, kok subscribe-nya 500 doang sih ya gitu. Coba dinaikkan jadi 1.000 dong ya gitu. Ya udahlah, ayah usaha deh untuk menaikkan jadi 1.000. Jadi yang pertama itu minta tolong buat teman-teman ya, kerelaan hatinya lah untuk subscribe channel di YouTube Rumah Pintar Aisyah, dan semoga ketika teman-teman subscribe menjadi bagian dari amal jariah. Terus yang kedua, memang kami masih memiliki beberapa buku curhat sahabat untuk, tapi saya mohon maaf saya nggak bawa bukunya ya, ada di rumah belakang gitu ya. Ada ada buku curhat sahabat yang masih sisa ya, itu ada yang keempat, kemudian kedua, empat, lima, dan enam. Tapi ini juga jumlahnya tuh juga nggak banyak ya, kayaknya masih masing-masing itu masih tiga 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 biji ya, itu tiga biji. Dan buku ini memang hasilnya itu kita gunakan untuk kegiatan atau operasional di rumah pintar. Jadi ketika Bapak, Ibu, teman-teman sekalian membeli buku dari rumah pintar itu, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah bersedekah ya, sedekah untuk kegiatan rumah pintar. Jadi mungkin sekilas ya, jadi kami di rumah pintar itu mendidik anak-anak yang kategorinya itu prasejahtera. Jadi hampir semuanya anak-anak yang kita bina itu ada mungkin sekitar 100 lebih ya, itu kategori prasejahtera, ada yang pemulung, ada yang orang tuanya ART, dan kita membina mereka, ada kelas-kelas ya, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas matematika, ada belajar mengaji, terus kemudian kelas pendidikan karakter, seperti kita ajari mereka ada makan, ada tidur, ada bertamu, kemudian kenapa kita harus berkata yang baik gitu. Kemudian ada kelas pengembangan diri ya. Terus ada juga kelas memasak, kemudian ada orang tuanya juga, kita ada melakukan apa ya, pembinaan kelas parenting, kelas memasak, tapi memasak untuk orang tuanya itu kita dorong untuk agar mereka itu bisa berjualan sendiri atau berbisnis. Jadi bagi teman-teman yang membeli buku-buku dari Makintar itu, insya Allah sudah berinfak atau beramal jariah untuk kegiatan
Rumah Pintar Aisyah, dan insya Allah bisa menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semuanya. Dan harga bukunya itu 99.000 baru. Terus mungkin saya informasikan juga, mungkin nggak tahu ya, mungkin barangkali kita bisa kerjasama lagi ya sama Mbak Ceria ya untuk bedah buku yang ke-8. Dan kami niatkan memang buku yang 8 sampai yang 12 itu akan kita bagikan secara gratis. Nah, cerita saya tentang poluan yang dibakar, poluan yang membakar suaminya itu ada di buku yang ke-8 kan. Ada di buku ke-8. Kita bisa bedah lagi di buku ke-8 itu, dan bisa juga nanti kita bagikan secara gratis untuk di buku 8. Iya. Mungkin itu Mbak Ceria yang Dengan senang hati Pak, ya. Dengan senang hati, mudah-mudahan insya Allah kita bisa berkolaborasi lagi ya, Pak Randi dan Budia dan teman-teman semua di Rumah Pintar Aisyah. Nah, terima kasih banyak atas waktunya Pak Randi sudah berbagi ilmu dan pengalaman beliau kepada kita semua. Semoga buku yang kita bahas tadi, Curhat Sahabat edisi 3, pengembangan diri, menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang ya Pak. Dan juga silakan teman-teman yang hadir, yang sudah join live ini untuk subscribe channel YouTube Rumah Pintar Aisyah. Tulisannya Rumah Pintar Aisyahnya AISHA ya. Teman-teman silakan subscribe, dan itu juga membantu nih untuk mengembangkan atau menyebarkan informasi kebaikan lagi ya Pak Randi ya di channel tersebut. Kemudian juga dipersilakan kalau ingin memesan buku cetak ya Pak, itu juga bisa sekalian untuk bersedekah. Teman-teman silakan langsung DM ke Pak Randi di Instagramnya @rumah_pintar_Aisyah AISHA ya, Aisyah. Itu ya teman-teman ya, silakan. Atau misalnya kalau misalnya masih kurang jelas tadi, silakan bisa DM kami. Nanti saya adminnya boleh Mbak Ceria tolong saya mau pesan buku-bukunya Pak Randi sama Budia. Oh, nanti kita akan berikan nomor kontaknya dan kita sampaikan ke beliau. Tuh ya. Tak lupa juga teman-teman silakan mengisi kuesioner bedah buku kita juga di linknya https://ly_garing kuesioner BBOS ya. Tadi silakan di scroll, saya sudah share linknya. Nah, jadi teman-teman audiens yang sudah mengisi kuesioner tersebut, 2 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial nih dari kita, dari panitia Bedah Buku dan Online Sharing hari ini. Begitu, terima kasih sudah bergabung dan menyemarakkan siang ini ya. Jangan lupa membeli buku dari Pak Randi dan Budia, dan kita akan menjelajahi dunia inspirasi ya, karena sudah 77 buku nih yang ditulis oleh Pak Randi sama Budia. Jadi luar biasa produktivitasnya beliau juga, dan insya Allah banyak inspirasi yang akan dibagikan kita ke semua saat kita membaca bukunya. Oke, insya Allah kita akan bertemu lagi di Bedah Buku dan Online Sharing di hari Selasa tanggal 15. Kita akan membahas tentang buku anak-anak nih Pak Randi. Ini cocok juga nih buat teman-teman yang di rumah Aisyah. Kita akan membedah tentang buku ini. Jadi buku bergambar akhlak anak muslim. Nah, itu nanti kita sudah mengundang langsung penulisnya dengan Ibu Rulin Dwi Wahyuningsih. Ibu Rulin nanti akan berbagi cerita tentang bukunya. Kalau saya lihat tuh, wah keren banget. Ada 10 buku di seri tersebut dan bergambar. Jadi insya Allah buat teman-teman yang sudah memiliki anak-anak itu cocok banget, nanti bisa kita bacakan untuk mereka dan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat ya buat anak-anak kita ya. Pantau terus informasinya di Instagram kami di @setjen.agrilibrary. Oke, jangan lupa membagikan informasi kepada teman-teman kalian ya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali
Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, uh, dan ada hal-hal teknis tadi, misalnya ada hal yang kurang bisa diterima sama teman-teman. Semoga dibukakan pintu maaf ya teman-teman ya. Dan insya Allah kita bertemu lagi, dan saya ucapkan terima kasih ke Pak Randi dan teman-teman semua. Wabillahi, saya akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak.